Gue notice tuh, dia tuh bergerak ke arah kamar mandi, melayang. Tong ini panjang gede, tapi nggak berbulu, hitam, tapi nggak berbulu ya. Terus dia brok begini. Oh ini jadi Bang John lagi cerita mistis. Dia bilang ibarat kata kelelawar. Kelelawarnya datang beneran guys. Wah luar biasa Bang John. Jadi ini mau digimana nih kelelawarnya? Udah buang. Lepasin aja kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di malam Jumat Miku. Guys, terima kasih untuk yang sudah menonton channel gue sampai detik ini. Tetap terus dukung channel gue dengan cara like, subscribe, dan share. Dan seperti biasa, kalau kalian ada yang mau cerita kisah pengalaman mistisnya, DM gue aja di @mildakurnia12. Dan pada malam kali ini, gue bersama narasumber yang mungkin kalian juga sudah kenal gitu ya siapa orangnya, karena si Bang John ini sudah ada di mana-mana yang YouTube kalian tahu. Oke, Bang John apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Sekarang sibuk apa Bang John? Sibuk mencari tempat-tempat serem yang terbengkalai dan mencari cerita-cerita horor. Oh, mantap. Tempat terbengkalai Tangerang banyak Bang. Banyak ya? Banyak. Betul sih. Dan kalian nih kalau misalnya ada yang tahu mau rekomendasiin Bang John tempat terbengkalai di mana aja, boleh DM Bang John di IG Arya John. @JohnAryaJohn ya. Oke, nanti gue cantumin di link deskripsi. Dan jangan lupa nonton juga Telusur Lentera Malam. Itu seru parah-parah sih guys, karena gue sempat kan gue ikut di telusurnya Bang John, dan itu tuh aduh lokasinya parah deh, mantep gitu, gokil parah. Kalian jangan lupa nonton ya. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita mistisnya Bang John. Jadinya pengalaman mistis apa nih Bang John? Jadi pengalaman gue ini gue alami tuh di awal-awal gue masuk join ya sama Lentera Malam nih. Oh, Lentera Malam. Okay. Jadi itu gue alamin di 4 bulan yang lalu. Nah, gue kan sekarang nih di Lentera Malam tuh udah berjalan 4 bulan ya. Oke. Jadi tuh gue langsung ke cerita aja kali ya. Di Lentera Malam itu kan kantornya lumayan besar ya. Ya. Di sana juga ada beberapa ruangan yang dipakai untuk studio podcast, Spotify, sama studio YouTube. Oke. Nah, di bawah juga tuh ada satu kolam renang sama 2 kamar mandi yang berada di bawah nih. Di bagian atasnya itu ada studio Lentera Malamnya, studio podcast Lentera Malam di Spotify, ruang editor sama ruang kosong untuk gudang. Oke, gudang alat-alat. Gudang alat-alat. Nah, jadi gue ini kan jarak dari rumah ke kantor Lentera Malam ini kan jauh ya. Gue tinggal di Pamulang dan kantornya itu berada di daerah Jakarta Timur. Dan kantornya ini juga berada di salah satu perumahan yang lumayan besar juga kan. Lumayan besar juga. Jadi awal pertama kali gue masuk Lentera Malam tuh gue mutusin buat kayaknya gue nggak bisa nih kalau harus setiap hari tuh pulang pergi naik motor nih. Capek pasti kan. Karena kan di hari Kamisnya tuh gue syuting telusur, Sabtunya di hari Sabtunya gue syuting telusur lagi gitu kan. Nah, akhirnya gue mutusin buat stay di kantornya Lentera Malam. Nah, jadi yang tidur di kantor tuh biasanya tuh gue seringan berdua, paling banyak bertiga lah. Ada Randy, editor, sama Rara juga, atau kadang-kadang Sitian juga ganti-gantian. Di hari pertama itu gue kelar syuting Spotify hari Selasa. Itu gue tidur di ruangan yang dipakai untuk syuting Spotify nih. Oh, lu tidur di situ? Iya, tidur di situ. Jadi gue tidur di sana. Ternyata di hari pertama ini mungkin bisa dibilang gue diteror ya. Diteror sama sosok-sosok yang ada di dalam satu rumah itu. Karena memang gue akuin sih untuk penampakan studio ini memang lumayan creepy lah suasananya. Itu kan. Karena gue pikir tujuan gue kesana tuh kerja, malamnya gue tidur istirahat, udah gue nggak mikir yang macem-macem dong. Karena memang gue belum tahu juga nih latar belakang nih tempatnya dulunya apa dan siapa aja yang pernah tinggal di sini dulunya kan. Nah, singkat cerita, di malam pertama itu gue tinggal di sana itu selesai syuting kalau nggak salah jam 11 malam deh. Oke. Selesai 11 malam, gue tidur nih ke kamar di studio. Gue tidur. Di hari pertama itu gue tidur sama Randy, editor. Cuman gue beda kamar nih.
gue di studio Spotify, si Randy di ruang editor. Ini di lantai yang sama, lantai Di 2 yang sama, berarti di ya? lantai 2. Nah, di hari pertama itu gue tidur, gue kayak bukan kayak mimpi ya, tapi memang gue ngerasain tuh kayak gue udah tidur tapi gue kayak apa sih bahasanya, kayak kerep gitu ya. Rep-repan gitu lo dapet. Nah betul, tapi posisinya itu mata gue ini setengah melek. Mata gue ini setengah melek. Itu kejadian, kenapa gue tahu kejadian jam berapa, karena pas kejadian itu gue langsung ngeliat HP kan. Gue ngecek HP. Nah pas gue tidur itu sekitaran jam 2 malam tuh gue, kasur gue nih, kasur kan gue udah pakai kasur itu sama bantal. Itu kayak kasur gue tuh kayak diangkat, bruk, gitu, bruk, terus gue nih kayak pengen berusaha melek tapi nggak bisa melek, nahan. Dan setelah gue melek nih, gue kayak ada di apa ya, di muka gue tuh ditindihin kayak bantal ya. Tapi bentuknya itu warnanya itu putih. Gue nggak tahu itu bantal atau apa, yang jelas itu kayak suatu berbentuk bantal gitu tapi warnanya putih ya. Langsung di badan kayak mata gue gitu. Gue nggak bisa bangun, tapi situ gue masih bisa doa di dalam hati kan. Gue doa dalam hati, baca surat yang gue bisa, surat pendek. Mulailah nih mata gue mulai kebuka lagi gitu kan. Dan sosok yang menibanin gue ini udah nggak ada tuh, hilang ya. Iya, di situ gue bangun tuh Kak. Anjir, gue sempat kesel juga kan. Gue sampai bilang, anjir, gue di sini cuma pengen tidur doang ya kan. Kalau emang lu mau ganggu ya nggak usah ganggu lah, karena tujuan gue tuh sini kerja, istirahat, tidur gitu, nggak ada macem-macem gitu kan. Baru gue selesai ngomong kayak gitu, jadi sorry nih gue gambarin sedikit lokasinya. Gue tuh tidur menghadap ke arah jendela, hordeng gitu kan, hordeng yang cukup besar. Dan biasanya kan kalau di tengah-tengah hordeng gitu kan suka ada apa sih, hordeng kiri kanan nih. Oh iya, ada ditutup gitu, suka ada yang bolong kan. Nah itu pada saat itu hordeng itu nggak ketutup rapet. Itu posisi gue udah duduk ya, udah ngeliat handphone. Itu jam 2. Dan gue tuh pandangan mata gue langsung ke arah jendela itu. Nah di situ tuh gue ngeliat kayak ada sosok diri gitu, menghadap ke gue. Cuman gue belum notice banget. Pikir gue tuh apa, gue tegesin tapi lama-lama berbentuk kayak sesuatu gitu. Apa? Kayak orang berdiri gitu. Cuman kalau misalnya itu orang, nggak mungkin banget. Yang pertama karena gue tidur di sana tuh berdua sama Randy. Dan di bawah jendela itu udah langsung tangga. Nggak ada tempat sama sekali orang buat pijakan gitu. Karena itu lantai 2 juga. Lantai 2 kan. Gue notice tuh, dia tuh bergerak ke arah kamar mandi, melayang. Sontak gue kaget. Gue ke depan nih, gue banting pintu, gue buka pintu. Sambil kayak apa ya, bisa dibilang gue saat itu kayak sompral atau nantang gitu kan. Gue sempat ngomong kata-kata kasar, bangsat ngapain sih lo gitu kan. Gue tuh pengen tidur doang gitu, gak usah ganggu. Abis gue ngomong kayak gitu tuh badan gue langsung kayak merinding gitu kan. Wah ini gak beres nih, gue bilang kan, ini gak beres nih. Udah akhirnya gue ngambil bantal, ngambil HP, gue pindah ke kamar Randy. Itu masih di hari yang pertama ya. Gue pindah ke kamar Randy. Gue buka pintu, si Randy memang udah tidur kan, pakai selimutan gitu. Gue ambil bantal, gue gelar kasur, gue tidur. Belum tidur apa ya, belum pulas gitu, masih ngawang-ngawang lah, berusaha buat tidur. Itu gue ngelihat di depan gue kan ada bangku yang bisa muter gitu kan. Biasanya kan kalau editor kan pakai bangku yang ada roda itu, yang bisa dimuter-muterin gitu kan. Kaki gue tuh yang sebelah kiri berada di bawah bangkunya itu, dekat rodanya. Jadi kalau bergerak kan pasti kan goyang kan. Itu lagi-lagi gue kayak bukan apa ya, bukan mimpi, tapi memang gue dalam kondisi setengah sadar tuh gue ngeliat di depan gue di bangku itu ada cewek. Itu hidungnya mancung, terus rambutnya kayak warna blonde gitu ya, kayak pirang gitu, tapi pendek. Itu pakai baju merah, ada kayak motif kembang-kembangnya gitu. Dia duduk sambil beginiin bangku, muter-muter begini, sambil begini. Dan yang parahnya lagi tuh dia mata itu mengarah ke arah si Randy yang tidur pas di depan dia. Jadi dia ngeliatin Randy gitu? Ngeliatin Randy sambil muter-muter gini. Anjir, oh Randy bahaya nih Randy. Di situ gue langsung teriak kan, anjing mau ngapain sih itu? Anjing bangun, gue pengen bangun, Ren, gue sampai teriakan kan. Cuman gue nggak tahu yang gue teriak tuh didengar sama Randy atau enggak, gue nggak tahu ya.
gue nggak sadar juga tuh Senindy gue teriak didengar apa enggak, yang jelas gue situ gue marah, gue kesel, gue teriak, anjing lu ngapain sih lu situ lu, sana nggak sono, sampai gue berusaha buat nendang tuh bangku biar tuh sosok wanita ini tuh cabut gitu kan. Nggak lama Senindy bangun nih, mungkin dia ngerasa gue teriak-teriak atau gimana, gue nggak tahu ya. Gue bangun, bang, kenapa bang, gue bilang, lu kenapa nggak bangunin gue dari awal sih, gue bilang, gue udah teriakan dari tadi, gue bilang, itu lumayan lama kak. Jadi tuh gue kayak ngelihat merem, tapi gue berusaha buat melekin mata, dan gue bener-bener ngeliat sosok itu gitu. Dan akhirnya, lu kenapa bang, lu kan bangunin gue bilang, gue udah capek, udah keringetan, udah segala macem gitu kan, udah pokoknya suasananya udah beda banget lah. Nah si Randy nih ngebangunin gue, udah bangunin, minum. Gue minum buat handphone jam 3. Jam 3 subuh tuh, jam 3 pagi lah. Gue udah gak bisa tidur nih gitu, karena kan hari pertama gue di situ kan. Akhirnya gue buka handphone, gue setelin YouTube, gue dengerin ayat-ayat Al-Quran nih di handphone gue kan. Gue berharap dengan gue dengerin itu gue bisa tidur pules nih. Karena jujur gue tuh ngantuk banget pada malam itu kan. Dan akhirnya gue dengerin, ternyata selama gue dengerin itu gue tetap nggak bisa tidur juga. Gue kayak ngerasa apaan sih tadi gitu kan. Kayak gelisah gitu. Udah gitu kan jendela pintunya editor ini kan kaca ya. Jadi nggak semuanya rapet gitu. Mata gue tuh kayak pengen mandang ke arah pintu kaca itu terus gitu. Apaan sih nih, sampai gue pindah posisi tidur balik, nggak enak juga, nggak nyaman juga. Itu pas jam 5 subuh gue udah mulai mau tidur, udah mulai pengen pulas gitu ya. Si Jamal datang. John bagi bantal John. Lu ngapain mal gitu? Mau tidur gue di rumah, makanya gue pagi-pagi sini. Itu jam 5 atau setengah 6 lah. Buset. Ya lama gue baru tidur mal, gue bilang gitu kan. Gue baru tidur, lu datang, gue bilang gitu kan. Karena kenapa John? Besok gue ceritain dah. Oh yaudah deh, gue bilang. Udah akhirnya itu gue nggak tidur. Gue ke bawah, gue nonton TV, gue masak Indomie segala macem udah. Nah besokannya nih kak, di hari kedua. Nah, di hari kedua ada narasumber nih. Biasanya kan yang narasumber yang datang ke Rentera Malam tuh banyak ya. Ada yang bisa dibilang peka atau sensitif gitu kan, ada yang biasa-biasa aja gitu. Nah kebetulan ini datang nih 2 orang nih, cewek sama cowok. Itu posisi habis maghrib kalau nggak salah. Habis maghrib, gue posisi lagi di atas, lagi ngerjain sesuatu di studio. Dipanggil lah gue sama Jamal, masih Adit. John, turun. Kenapa mal? Gue bilang, ini kenalin narsum kata dia. Oh iya bang, kak kenalan. Ya lu tanya sama dia kan. Tanya apaan mal? Gue bilang. Jadi sebelum itu gue emang sempat cerita sama Jamal sama anak juga kan, kalau semalam tuh gue diganggu lah sama sosok ini kan. Nih lu tanya nih sama dia, kenapa bang? Lu liat apa? Gitu kan. Gue langsung to the point, lu liat apa bang di sini emangnya? Cewek bang tadi. Pakai baju merah, rambutnya pirang kata dia. Pendek segini, hidungnya mancung. Lah, kok sama gitu kan. Terus pakai baju apa bang? Gue penasaran nih kan. Gue pancing lah, pakai baju apa bang? Baju merah. Di situ gue langsung, Jamal jangan-jangan cerita nih sama Adit nih. Karena kan si Jamal sama Adit nih udah gue ceritain sebelumnya kan. Gue tanya sama Adit, Mal, Dit, lu udah cerita sama gue, sama dia kejadian semalam? Belum John. Terus si Adit sama Jamal ketawa-ketawa kan. Belum John. Sumpah demi apa lu? Demi Allah gue belum cerita kata dia. Bang bener bang, lu bisa ngeliat emangnya? Iya bang, tadi pas lagi ke kamar mandi di atas mau ambil wudhu, gue ngeliat ada cewek keluar dari kamar lo. Gila. Berarti bener ada tuh ya? Itu bukan cuma gue yang liat berarti kan? Udah akhirnya, udahlah bodo amat lah ya kan. Gue tanya lagi nih sama dia, bang ganggu gak sih? Gitu. Kagak bang, perkenalan doang kata dia. Anjir, perkenalan gak segitunya juga. Ih. Tapi dia kayaknya nih ada sesuatu yang mau disampaikan sih, cuman gue nggak tahu. Gue makin jadinya apa lagi ya kan. Masalahnya kan kalau dibilang peka atau sensitif, gue nggak terlalu begitu kan, karena orangnya gue bodo amat lah sama hal kayak gitu kan. Gue percaya, cuman gue nggak mengiyakan atau nggak banget lah gitu. Udah akhirnya kayak gitu, si abang ini tuh bilang kayak gitu, dia kayak pengen nyampein sesuatu sama lo kata dia. Oh oke, gue ngobrol singkat sama dia. Udah akhirnya singkat cerita, gue ke atas lagi syuting lah nih si narsum ini kan. Syuting sama si Jamal, hostnya Jamal. Selesai itu jam 10-an malam, ngobrol-ngobrol sebentar, mata gue udah ngantuk nih. Itu kalau nggak salah hari Rabu, karena kan gue pertama awal kesana tuh hari Selasa.
Itu hari Rabu gue kesana. Hari kedua di depan itu kan ada PS ya, di studio gue kan, di studionya Lentera Maung tuh ada PS4 sama di belakangnya itu ada kamar kosong yang difungsin buat gudang. Nah aksesnya ke situ itu ada tangga yang tangga zaman dulu tuh nggak sih lo yang muter gitu. Tangga puter. Itu kalau si Jamal bilangnya tangga kuntilanak. Anjir, kenapa Jamal bisa bilang gitu? Nggak tahu, Jamal pokoknya nyebutnya itu tangga kuntilanak aja, gue nggak tahu apa masalahnya. Nah di situ ada mesin cuci sama keran yang biasa tuh kalau jadi tuh ada sanyo apa ya biasa gitu ya. Jadi airnya tuh pakai mesin yang dicolokin dulu baru bisa keluar kan airnya. Oh, kayak dipancing gitu. Iya. Jadi dicolok terus baru nanti air dari kamar mandi itu keluarnya deres gitu kan. Nah posisi gue tuh udah jam 11 malam kalau nggak salah. Itu di bawah cuman ada si Jamal, Adit udah balik. Jamal lagi main PS sama si Tian kan. Lagi main PS sama si Tian, gue di bawah jam 11. Gue udah nyalain AC, udah siap-siap pengen tidur nih. Itu ada suara apa sih? Orang jalan nih dari arah keran menuju ke itu. Gue dengar ada suara orang napak jalan, pak. Gue masih belum mungkin si Jamal atau si Adit atau si Tian, sorry. Nggak lama balik lagi suaranya. Kok kayak orang lari. Tadi suara jalan, pas jalan yang gue tegesin banget tuh kayak kayak ada suara orang lari, gue bilang gitu. Masih gue cuekin tuh. Nggak lama suara itu pindah makin dekat ke arah gue, kayak orang lari-larian gitu di atas. Kayak suara orang lari-larian, gue bilang gitu kan. Gue penasaran, gue buka dong. Lah ada orang. Gue buka studio Lentera Malam, nggak ada orang juga. Editor kamarnya gue buka, nggak ada juga. Gue ke bawah kan, Mal, di atas siapa tadi Mal, gitu. Siapa jangan nggak ada siapa ya. Di bawah gue doang sama Tian lagi main PS kan tadi. Itu tadi ke atas nggak? Kagak, udah gitu. Oh, Tian tadi gue denger apaan gitu kan. Udahlah, udah ngantuk. Gue ambil rokok sebatang dulu kan, nonton dia main PS. Nggak lama si Jamal minta cabut tuh. Jangan cabut, Jon, gue cabut ya. Iya, lo nginep Yan? Gue cabut juga Jon. Berarti gue sendiri nih? Iya, udah deh gue bilang gitu. Sendiri lagi Sendiri di hari kedua. Buset. Hari pertama gue berdua sama Randy. Nah di hari kedua itu gue sendiri. Hari kedua gue sendiri. Tidur lah gue itu jam 12 malam tuh. Pintu udah gue kunci semua. Gue ke lantai 2, gue tidur. Itu gue gimana ya, ini gue nggak tahu kenapa ya, yang gue alamin tuh teror itu selalu berhenti setiap jam 3. Jadi tuh jam 3 ke atas gue baru bisa tidur, baru bisa nyaman di hari kedua itu. Udah akhirnya gue tidur tuh jam 12 kan, gue naik ke kamar, main handphone sebentar, main game kan, Mobile Legends. Gue main Mobile Legends sebentar, gue udah ngantuk, gue tidur. Itu baru berapa lama ya, gue ngerasa baru berapa lama karena belum pules juga. Itu kasur gue tuh kayak ada yang gebrak-gebrak lagi. Wah. Cuman lebih kenceng dan di situ gue lebih ngelihat sosok sih. Iya. Jadi kan posisi gue tidur terlentang ya. Dan posisi tangan gue pada saat itu tuh begini. Itu dari samping. Jadi itu dia bukan tangannya yang gebrak gue tuh bukan di atas kepala gue, tapi lebih di samping gue. Oh, jadi dari samping gitu. Dari samping pas banget. Itu gue cuman bisa ngeliat tangannya tuh di sebelah sini tuh panjang. Sampai merinding gue anjir. Tong ini panjang gede, tapi nggak berbulu, hitam, tapi nggak berbulu ya. Terus dia brok begini. Itu gue pikir gempa kan. Astagfirullahaladzim, apa nih gue gitu kan. Tapi pas gue nengok mata gue ke kanan tuh, tangan itu kelihatan hitam, tapi bukan berbulu anehnya. Udah nggak lama kayak gitu, udah tuh gue baca doa lagi. Dan yang parahnya lagi pas gue udah bisa ngelepasin tangan gue begini kan, kayak biasa lah gue sedikit mata gue tuh agak sedikit terbuka gitu kan, buat ngeliat. Itu gue ngeliat di studio itu, ini bukan mimpi ya, bukan mimpi. Anak kecil lari-larian kan. Wah anjir. Ngelewatin badan gue di kaki gue, lari-larian sambil ketawa-ketawa gitu, tapi satu orang. Terus gue di situ gue ngeliat diri gue sendiri, ngubur anak itu. Ya gue sambil teriak, woi bangsat, ngapain lu? Gue pegang lah palanya, muter palanya. Anjir. Serem banget. Pas gue pegang palanya muter, itu posisi gue tidur tapi gue ngeliat diri gue kayak ngubur tuh anak. Itu yang lu pegang pala, yang nyerupain lu apa sih anak kecilnya? Pala anak kecil itu yang gue pegang. Anjir. Terus pas gue pegang palanya, bibirnya gue tarik. Dia teriak, anak kecil itu teriak gitu. Pas bibirnya gue tarik, karena kan posisi itu gue ngeliat gue marah tuh di situ.
itu gue tarik tuh, tangan kanan gue megang, terus kepalanya muter, Heeh. itu gue tarik bibirnya, Heeh. bibirnya nyangkut di tangan gue sampai gue tarik, anak kecilnya teriak, Heeh. itu nggak lama gue pas kejadian kayak gitu gue langsung bangun, Heeh. itu gue bangun udah keringetan, gue bilang anjing ini mimpi apa bukan, tapi kok kayak nyata gitu, Iya. kan. Heeh. Pas gue liat jam 3 lagi, Oh. pas gue liat handphone tuh, gue ambil handphone lagi jam 3 lagi, anjing gue bilang nih, kenapa ini kan? Ini hari kedua gue tidur nih sendiri tapi kok apaan nih gitu kan, gue nggak tahu nih apa gitu kan. Akhirnya gue buka lagi tuh YouTube, gue setel lagi Ayat Kursi. Nggak lama setelah itu gue dengerin Ayat Kursi masih belum bisa pulas tuh gue. Nggak lama kan mungkin udah mendekati subuh ya, itu udah mulai kedengeran suara tahrim nih, suara tahrim pengajian di masjid gitu kan. Wah udah kedengeran nih, udah aman nih. Pulas lah tuh gue, udah pulas. Pagi-pagi gue bangun lagi jam 10 Jamal udah datang. Gila mal, kenapa Jon? Gue bilang gitu. 2 hari di sini gue dibantai. Ah, lu Jon kata dia. Halo lu, beneran mal gue bilang gitu. Dan gak lama, udah agak sore, datang lagi narasumber. Wah mungkin lu kalau misalnya tahu, yang pernah nonton Maram tuh ada namanya narasumber tuh namanya Kak Anjani. Oke. Nah pada saat itu datang dia sama suaminya sama anaknya. Anaknya gue lupa namanya siapa ya, cewek. Itu masih sekitaran 3 atau 4 tahun lah umurnya, cewek. Gue lupa namanya siapa anaknya. Itu gue sempet main sama dia kan, cantik banget anaknya Kak, iya gini. Ngobrol gitu. Gue ajak lah main anaknya nih ke kolam renang, yuk ikut yuk ke kolam renang yuk. Main air yuk, malam yuk. Sampai kolam renang, baru dia turunin tangannya gini, itu kejadiannya habis maghrib kalau nggak salah. Baru dia turunin tangannya begini, om, masa ada nenek-nenek om di situ? Ya parah. Anjir, Di kolam renang. Gokil. masa ada nenek-nenek om di situ om? Tuh dia ngeliatin ke sini om, tuh kan jalan ke sini om, tuh. Gue kan nggak bisa ngeliat ya gue bilang. Merinding gak sih lu digituin? Gue kayak ngerasa, udah yuk kesana yuk mama yuk. Gue bukan apa-apa, gue takutnya nanti dia nangis atau gimana kan. Ayo mama gue gitu. Gue bilang, Kak, ini anak lu nggak apa nih Kak di kolam renang Kak, gitu. Dia mah sering emang bang, katanya. Emang dia bisa sering lihat begitu. Tanya sama nyokapnya, kamu ngeliat apa di kolam renang? Ada nenek-nenek. Mah, kata dia, kayak gimana mukanya? Mukanya serem dah mah. Kenapa mukanya serem? Masa ada taringnya? Apaan tuh nenek lampir? Gitu. Masa ada taringnya gue gitu. Wah ini gue apaan lagi ini gue kayak kan. Udah akhirnya singkat cerita tuh udah semua udah pada balik. Udah pada balik nih. Itu gue di malam ketiga berarti gue tinggal sama si Rara. Oke, si Rara tahu gue. Si Randy sama si Tian berempat. Nah cuman pada saat kejadian itu mereka nih tidur di kamar editor. Nah gue tidur sendiri lagi nih di ruang Spotify. Di lantai 2 lagi. Di lantai 2 lagi, masih di lokasi yang sama. Ini gue nggak tahu kenapa ya. Teror itu tuh gue alamin lagi nih. Kayak biasa. Kasur gue digebrak-gebrak lagi, terus gue sempet kayak gitu lagi, cuman yang ini tuh lebih parah sih kalau menurut gue. Karena posisi mukanya dia itu pas banget di depan muka lu, anjir. Ini menurut gue di hari ketiga tuh paling parah banget, karena itu berarti hari Kamis ya, Selasa, Rabu, Kamis, berarti di malam Jumat. Berempat gue. Di malam Jumat itu paling parah banget. Jadi gue tuh pas pengen berusaha buat ngebangunin diri gue karena gue diganggu dan gue nggak nyaman gitu kan. Itu gue ngerasa pengen melek tapi nggak bisa sepenuhnya terbuka. Pasti. Itu nih mukanya dia tuh pas banget nempel di gue. Dan rambutnya itu sampai nyentuh ke sini muka gue. Itu yang gebrak kasur. Iya, gue nggak tahu yang gebrak kasur siapa, tapi yang jelas pas gue melek itu posisinya itu udah pas di kepala gue. Itu gue kayak pengen bangun, pengen gimana kan, tapi gue teriak-teriakan, apa sih lu bangsat, gue bilang, karena kan gue emosi kan, pikir gue capek gitu, kenapa lu datang mulu gitu kan, kenapa gue mulu diganggu gitu, padahal kan di kamar sana ada orang gitu kan, kenapa nggak kesana sih pikir gitu kan, itu gue teriak-teriakan tuh kan, teriak-teriakan jadi-jadinya, jadi-jadinya sampai gue sadar, gue pengen pindah kamar tapi gue udah ngantuk banget kan, akhirnya gue paksain buat tidur lagi. Besokan paginya si Rara bangun, Bang, lu berantem nih semalam. Anjir. Kenapa, Ra? Di kamar lu rame banget, gue lihat gitu, gue denger kata dia.
lu denger lah sama lu, rame bang, kayak ada orang ngomong gitu, terus ada orang gubrak-gubrak pintu, orang lari. Gue pengen ke kamar lu, cuman gue takut maling bang. Logikanya nih kan ya, kalau emang itu maling, ya masa ya teman-teman gue nggak mau ngeliat gue gitu. Tapi memang tuh kenyataannya bukan maling sih sebenarnya. Memang sosok itu tuh, ya gila sih kalau dibayangin mah. Apa yang lu lihat tuh nenek Bukan nenek, lebih kayak muka yang putih, tapi permukaannya tuh nggak halus nggak sih? Kasar gitu. Kayak bersisik bisa dibilang. Kayak apa ya? Ya kayak nggak rata gitu lah. Tapi putih semua gitu. Dan rambutnya tuh nutupin sampai kena muka gue gitu kan, berasa banget itu. Gue bilang, lu kenapa emangnya bang? Gue bilang gitu. Nah, nih ya malam ketiga gue di sini ya. Lagi-lagi gue digangguin sama sosok nih gue bilang. Tapi ini lebih parah gitu kan. Jadi apa ya? Lu tahu kayak orang yang kakinya di atas gak sih? Analoginya kayak kelelawar. Iya. Kakinya di atas ya, dan palanya itu di bawah. Itu persis yang gue alamin ya. Anjir. Ini kayak palanya turun gitu. Ih. Kakinya itu nempel di tembok. Begini, Dan rambutnya itu kena langsung ke gue. Kebayang. Anjing, gue bilang. Ini gue cerita sama anak-anak kan. Apalagi sama si Boyo. Terus si Boyo bilang, Jon, lu harus Jon, gue bilang gitu. Ya gue sih pernah di sini dengar suara-suara, tapi nggak sampai ke lu gitu kan. Nggak sampai ngeliat ke lu. Anjing, gue bilang, gue harus cerita ke siapa nih kalau gitu ya kan. Karena pada saat itu emang di kantor tuh ada 6 orang kalau nggak salah. 6, editor 4, 8 orang total. Cuman mereka di ruangan masing-masing. Udah singkat cerita nih, sampailah gue di hari keempat. Itu hari Jumat. Nah besokannya tuh, Sabtunya tuh gue nggak tinggal situ karena gue pulang. Hari keempat di situ, gue tidur sama Boyo, sama si Randy bertiga. Di kamar editor tuh ada si Tayan doang sendiri. Boy, lu nginep Boy? Ya Jon, lu nginep. Ren, lu nginep Ren? Iya bang, gue nginep bang, tadi. Tidurlah kita bertiga nih. Masih belum tidur nih, itu masih jam 10-an ke atas lah. Belum tengah malam banget. Nah gak lama, pas lagi pengen tidur, si Randy pindah kamar nih. Bang, gue pindah kamar ya, dingin di sini gitu. Ya, diambil lah tuh kasur sama bantal, dipindahin ke sana. Tidurlah gue berdua sama si Boyo kan. Tidur sama si Boyo. Nggak tahu kejadiannya kayak gimana, yang jelas tuh gue kayak kepala gue lagi-lagi diangkat kayak dibanting gitu. Dibanting-banting gitu di kasur. Dan yang gue sadar tuh Boyo lagi napukin kepala gue. Lagi napukin kepala gue. Jadi kayak bangun-bangun gitu. Bangun. Itu perih kak. Nabukin sama si Boyo udah nih. Lu kenapa sih Jon? Gue bilang gitu. Kenapa lu gila lu ya? Wah Boy, lu kenapa nggak bangun gue sih Boy? Kenapa? Udah ntar gue ceritain dah pagi-pagi dah. Lu kenapa Jon? Gue bilang. Lagi-lagi gue buka handphone. Jam 3 lagi. Oh gila. Nggak tahu ya kenapa ya. Kesangkut pautnya jam 3 sama apa gue nggak tahu lah ya kan. Singkat cerita gue tidur lagi. Pagi-paginya itu kan hari Jumat berarti ya. Hari Jumat siang. Habis sholat Jumat. Boy penasaran mungkin nanya ke gue. Lu kenapa Jon? Gue bilang gitu. Parah Boy, gue bilang. Gak bisa nih ketusuan tidur di sini, gue bilang gitu kan. Apa emangnya? Ini Boy di pala gue nih. Di pala gue. Itu udah neken gini Boy. Pek gitu. Cuman gue gak ngeliat sosoknya gitu. Cuman kayak ada ngerasa tangan gitu yang neken pala gue. Buk. Kayak gitu. Udah akhirnya, lu gila Jon, emang kenapa Boy? Gue bilang gitu, lu teriakan Jon, minta tolong. Anjir. Jadi si Boyo ini dengerin gue minta tolong. Iya. Tolong. Padahal mah gue gak tau gue teriak apa, karena kan posisi kayak gitu kan. Gak sadar kan, bisa dibilang setengah sadar gitu. Udah, bener Boy, gue teriak minta tolong. Bener Jon, lu teriak minta tolong. Udah tuh, singkat cerita gue biasalah aktivitas lagi kan. Makan segala macem. Nah malamnya ngumpul lagi nih kita nih sama anak-anak nih. Gue lupa waktu itu ada narasumber siapa ya datang. Si Niki dah kalau nggak salah, Niki sama si Lala gitu kan, kalau nggak datang. Karena kan gue udah kenal juga sama mereka kan, datang lah ke rumah. Memang nih si Niki sama si Lala ini memang kalau kata orang peka lah ya sama hal lain gitu kan. Bang Jon, lu kenapa Bang Jon? Itu dia baru datang, baru ngeliat gue langsung ngomong, Bang Jon lu kenapa Bang Jon? Kenapa? Itu samping lu banyak banget. Gue kan orangnya maksudnya nggak bisa ngeliat, kalau maksudnya nggak bisa apa ya, nggak pernah tahu langsung gitu, cuman tragedi aja yang mungkin yang gue alamin, dan gue nggak peka banget gitu kan. Kenapa Nick, gue bilang
itu banyak banget bang belakang lu bang, gila kata dia. Dari mana lu bang kemarin? Cing gue telusur kemarin gue. Gue syuting telusur kemarin gue gitu. Syuting telusur di mana? Ada di lokasi gue lupa waktu itu gue syuting di mana ya. Ya pokoknya gue syuting telusur lah ya. Gue syuting, nah pulang dari telusur itu katanya banyak sosok yang ngikutin gue dari luar. Dan kalau kata mereka tuh, gue nggak tahu ya ini benar atau enggak. Kalau si Niki sama si Lasing bahasanya gue tuh manis, nggak tahu udah manis dalam segi apa, pokoknya intinya gitu. Pantesan selama ini gue tidur tuh yang datang sosoknya beda-beda gitu kan. Udah akhirnya seiring jalannya waktu mungkin gue udah terbiasa kali ya sama hal kayak gitu. Cuma tetap cerita-cerita itu masih tetap ada kayak tiba-tiba ada suara orang lari, anak kecil teriak, tapi di bawah nggak ada siapa-siapa. Terus yang paling baru-baru kemarin juga tuh gue habis syuting telusur malam Jumat, itu posisi sama gue tidur sama Rindy doang di atas. Itu di bawah, biasanya kan kalau kita habis main PS tuh suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Itu posisi tinggal gue berdua doang, dan gue ngedenger suara rame kayak ada orang ngobrol. Di mana? Di bawah? Di lantai bawah. Ternyata nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Gila. Itu dan begonya lagi gue tuh mastiin ke bawah buat ngeliat. Karena gue penasaran, siapa sih itu ya? Jamal apa siapa nih kan? Pikir gue kan udah gak ada siapa nih. Gue takutnya bukan apa maling doang kak. Iya pasti. Gue ke bawah, sepi dong. Iya sih. Jadi kalau kata orang sih, ya gue sering-sering juga kan, gue sempet cerita juga sama orang-orang yang mungkin lebih peka lah. Kalau jadi di studio ini kan banyak orang yang datang buat cerita-cerita gitu kan. Pasti. Yang namanya makhluk halus diomongin katanya suka datang gitu. Walaupun nggak diundang tapi dia sadar nih kalau diomongin. Dan katanya terkadang nih banyak makhluk yang datang ke situ nggak mau pulang lagi. Ketinggal di situ ya. Ketinggal di situ. Jadi bisa dibilang nih satu studio atau satu rumahnya Lentera Malam nih yang sekarang di studio tuh itu udah banyak sosok-sosok yang datang dan memang yang terlebih dahulu ada di situ. Kayak gitu kan. Pasti. Itu yang anak kecil lihat cewek cowok? Anak kecilnya cowok. Itu. Itu gue juga sama sih. Kaget gue lantai 2 kan. Cowok, iya anak kecilnya cowok. Gila. Coba deh lu kali-kali deh diajak ngobrol deh. Gue mau ngobrolin apa sama mereka gitu. Lu mau ngapain sih ganggu gue gitu. Kan lu kayaknya udah versi barbar nih, ngeributin gitu kan. Coba ajak ngobrol deh. Oke nantilah cobalah. Iya. Tapi sih gue berharap malah mereka tuh udah gak datang lagi gitu. Karena gue pengen gue tidur di sana tuh dengan keadaan pules gitu. Pules nyaman gitu ya. Tapi akhir-akhir ini nyaman gak tidur? Alhamdulillah ya. Jadi itu kayak teror itu cuma semingguan doang gitu. Seminggu doang. Kesananya enggak? Ya kesananya tuh ada, cuman nggak terlalu parah banget. Oh, tapi lu cuekin juga lah gitu ya. Bodo amat lah gitu. Iya, ya bisa jadi perkenalan. Tapi itu iya sih gue juga setuju gitu. Karena kan emang satu tempat dipakai cerita untuk horor. Pasti banyak yang kumpul, itu gue setuju sih. Gila Bang John, tapi seru sih. Wah, tapi itu jarang-jarang loh satu tempat tuh ada penampakan Noni gitu. Kalau Noni gue nggak tahu ya itu dia basicnya dari mana muncul tiba-tiba. Karena gue nggak mau nyari tahu tentang si sosoknya juga gitu. Ya udah lu ada aja gitu. Mungkin di tempat lu sebelum gue dateng lu udah di sini. Ya yang penting gue nggak ganggu lu aja gitu. Cuman gue ya lu gak usah ganggu gue gitu. Kalau lu ganggu gue ya gue barbarin nih, gue sekalian aja gitu kan. Iyalah. Karena gue capek banget nih pulang syuting malam-malam mau tidur istirahat ya lu begitu gitu. Iya pasti sih kayak gitu. Gila. Tapi yang penting sekarang lu udah nggak mengalami hal yang itulah ya, yang parah ya. Gila guys, itu dia cerita dari Bang John. Gue merinding sih, gue merindingnya tuh yang pas si Noni sama yang itu tuh anak kecil yang lu pegang. Yang gue tarik palanya. Iya, palanya muter berapa derajat itu anjir. Itu bibirnya gue tarik juga ngikut tarik gitu. Ih, ngeri gue. Gitu sih. Ya, itulah guys cerita Bang John. Bang, gue terima kasih banget nih lu udah mau sharing cerita ya. Ya, semoga yang di sana juga nggak merasa terganggu lah ya. Wah, masuk dong kelelawar. Baru tadi lu cerita kelelawar, masuk dong. Gue nggak tahu nih ya kesorot apa enggak nih kamera nih. Waduh, beten. Ya udah, karena sudah tidak kondusif karena adanya kelelawar, kita tutup aja. Gue Milda pamit undur diri bersama Bang John Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.